bunda, bapak ibu, jamaah MRBJ TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tema kajian kita kali ini, yaitu tentang bekerja dengan penuh rasa syukur, dan ini adalah bagian dari kajian yang sering kali kami bawakan di masjid terkait dengan etos kerja seorang muslim, maka izinkan di awal pertemuan ini Al-Fakir memberikan semangat sekaligus motivasi kepada kita agar tidak berputus asa di tengah kondisi pandemi yang boleh jadi hari ini sedang meningkat, dan kita juga sedang diberlakukan PPKM darurat di saat ini, sehingga segala aktivitas kita dibatasi. Ada beberapa sikap yang perlu kita hadirkan. Tentu yang pertama, kita yang masih diberikan kesehatan, kita yang masih diberikan kesempatan untuk bisa beraktivitas seperti biasanya gitu ya, dalam keadaan sehat, maka jangan lupa untuk menghadirkan protokol kesehatan dengan sangat ketat ya. Baik itu 3M atau 5M yang sering kali kita dengarkan ya. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, mengurangi mobilitas atau mengurangi aktivitas di luar rumah, dan juga menghindari kerumunan. Ya. Tetapi yang tidak kalah penting, di balik prokes atau protokol kesehatan yang bisa kita hadirkan, saya kira ada 3B juga yang perlu kita hadirkan di awal. Ahilman, apa 3B itu? B yang pertama tentu adalah berdoa dulu. Ya. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Orang beriman itu menjadi kuat, menjadi tenang dalam setiap menjalani kehidupan karena dia punya doa terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di tengah kondisi seperti ini, jangan sampai lupakan doa-doa terbaik kita kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, kita banyak meminta kepada Allah agar kemudian Allah jaga diri kita, agar kemudian Allah lindungi diri kita. Kita tentu sudah banyak mendapatkan beberapa tuntunan doa yang bisa kita bacakan di tengah kondisi pandemi seperti ini. Misal, kita berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari kemadharatan, dari sesuatu yang membahayakan. Kita bisa membaca doa, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya. Silahkan amalkan doa tersebut. Kita minta kepada Allah agar kemudian Allah melindungi kita, menjaga kita dari sesuatu yang membahayakan tubuh kita, dari sesuatu yang boleh jadi menyakiti ya, dalam diri kita. Kita berdoa kepada Allah. Atau misalnya doa yang lain. Ya. Ayah, bunda, para sahabat MRBJ TV yang hendak keluar rumah, jangan sampai lupa doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Ya. Kita bermohon kepada Allah. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah saat dia keluar dari rumahnya, maka setidaknya dia akan mendapatkan 3 hal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dia mendapatkan perlindungan. Yang kedua, dia mendapatkan kecukupan. Dan yang ketiga, dia mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silakan berdoa. Atau misalnya doa yang lain, agar kita terhindar dari penyakit yang membahayakan tubuh kita, dari sesuatu yang menyakitkan bagi tubuh kita. Sebagaimana doa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Kalau belum bisa gimana bahasa Arabnya, Ahilman? Bolehkah kita berdoa dengan bahasa Indonesianya? Silakan. Yang jelas, doa itu adalah bentuk vaksin terbaik gitu istilahnya ya. Yang bisa menguatkan spiritual kita. Yang bisa meyakinkan kita bahwa Allah yang akan menjaga kita. Bahwa Allah yang akan melindungi kita.
bahwa Allah yang akan kemudian menguatkan kita di tengah kondisi yang seperti ini. Dan doa-doa terbaik di tengah kondisi kita saat ini adalah sesuatu yang perlu kita hadirkan. Maka yang pertama, berdoa dulu. Berdoa dulu. Yang kedua, bertawakal terus. Ya, bertawakal terus. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi dengan diri kita. Insya Allah jika kita berserah kepada Allah, kita akan bisa mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini. Ya, tentu kalimatnya adalah berserah. Karena ada 3 hal yang perlu dibedakan. Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Nah, itu beda. Ya, terserah, menyerah, berserah. Apa bedanya? Terserah tanpa ikhtiar. Jadi ya sudah, jalan aja gitu. Ya. Tidak ada ikhtiar, tidak ada prokes, tidak ada penjagaan dalam diri kita. Itu namanya terserah. Ada yang kedua, menyerah. Menyerah itu apa? Ya menyerah itu pasrah gitu. Sehingga dia tidak punya ghirah, semangat untuk menjalani kehidupan ini. Karena udahlah, menyerah aja dan segala macam. Nah, atau yang ketiga, yang paling penting juga, ini yang paling penting nih. Harusnya berserah. Jadi kalau berserah itu, ada ikhtiarnya, ya, ada usahanya, sisanya dia serahkan kepada Allah. Nah, itulah sikap tawakal terbaik. Sampai yang terakhir, tentu kita berharap kepada Allah dengan apa? Dengan amal kebaikan, bersedekah terus gitu. Jadi yang pertama berdoa dulu, bertawakal berdoa dulu, bertawakal terus, bersedekah lagi gitu. Jadi sedekah itu kita anggap sebagai amal soleh, amal kebaikan yang bisa menguatkan kita. Nah, insya Allah jika 3M atau 5M sudah kita lakukan gitu ya. Sekarang plus vaksin, kemudian ditambah dengan 3B. Berdoa dulu, bertawakal terus, bersedekah lagi. Insya Allah ini bisa mengamankan kita, menguatkan kita di tengah kondisi kita saat ini. Maka tidak henti-hentinya kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayah bunda, bapak ibu, sahabat semua yang hari ini boleh jadi sedang sakit ya, sedang sulit, sedang diuji. Semoga Allah berikan kekuatan dan Allah berikan ketenangan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan etos kerja seorang muslim. Jadi prinsip kerja seorang muslim. Pernah kita singgung di awal-awal kajian kita bahwa bagi seorang muslim, bekerja itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban dalam urusan dunia. Tapi lebih dari itu, bagi seorang muslim, bekerja adalah refleksi imannya kepada Allah. Kenapa dia bekerja? Kenapa dia beraktivitas? Karena Allah memerintahkannya. Karena Allah menganjurkannya kepada kita. Adapun rezeki yang kita dapatkan itu adalah hak prerogatifnya Allah. Tapi ikhtiar, tapi usaha, tapi bekerja, itu adalah kewajiban kita seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga bekerja harus menjadi bentuk amal soleh yang dihadirkan oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Sehingga dia pastikan bahwa setiap hari-hari yang dia jalani dalam mengerjakan sesuatu, itu harus menambah amal solehnya di hadapan Allah. Tidak menyinggung orang lain, tidak menzolimi orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak menipu, ya. Kenapa? Ya karena bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan kebaikan amal soleh kalau dalam pekerjaan yang dia jalani, kemudian menzolimi orang lain. Yang ketiga, kemudian juga dia memahami bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah. Ya, ibadah. Sebagaimana dia paham bahwa maksud dan tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan yang keempat, bekerja juga adalah bagian dari jihad fisabilillah. Ya, kita sedang berjuang bersungguh-sungguh untuk menghadirkan perbaikan dan kebaikan yang bisa mencukupkan setiap kebutuhan hidup kita. Ada seorang suami, seorang ayah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ya, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat bernilai
dan bisa kita dapatkan pahala jihad fisabilillah jika kita bersungguh-sungguh dalam menjalaninya. Nah, ada beberapa prinsip yang juga pernah kita singgung. Yang pertama, bagi seorang muslim, prinsip yang perlu dihadirkan, bekerja harus lillahi ta'ala. Harus tulus, harus serius karena Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini prinsip yang pertama. Bagi seorang muslim, bekerja harus berdasarkan niatnya hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Dan sehingga pada prakteknya, implementasinya, pekerjaannya itu akan dibimbing dalam kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prinsip bagi seorang muslim dalam bekerja adalah bekerja harus itqan. Apa itu itqan? Itqan itu menghadirkan satu peningkatan dalam pekerjaan yang dia hadirkan. Ya, nggak stuck di situ maksudnya. Nggak stuck dalam hal-hal yang dalam artian gitu-gitu aja gitu. Tapi bagi seorang muslim ada pencapaian-pencapaian yang jauh lebih baik dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Karena itu sebagai bentuk keseriusan dia dalam meniti pekerjaan. Nah, yang ketiga, yang kemarin sebulan lalu kita pernah bahas bahwa prinsip kerja seorang muslim adalah bekerja dengan penuh syukur. Ya. Bekerja dengan penuh syukur. Kenapa ini penting? Ya, karena sikap syukur ini adalah sikap yang benar-benar bisa mengundang cintanya Allah kepada seorang hamba, sekaligus bisa menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kita. Mengapa banyak orang yang tidak bahagia dalam menjalani kehidupan? Satu alasannya, karena kurang syukurnya. Ya. Seringkali yang membuat hidup kita tidak bahagia bukan karena keadaannya, tapi karena kurang syukurnya. Nah, kemarin sudah kita bahas, ada beberapa ciri-ciri orang yang kurang bersyukur. Sebagaimana ayah bunda hadirin bisa lihat di samping layar gitu ya. Kami menampilkan ada beberapa indikator yang membuat kita kurang bersyukur. Yang pertama, dalam bekerja itu seringkali sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Emangnya nggak boleh ya Ustadz? Ya boleh-boleh saja. Tapi membandingkan itu hanya cukup sebatas motivasi saja untuk kita menjadi lebih baik gitu ya. Tetapi jangan sampai kemudian membuat kita jadi insecure, membuat kita jadi lemah, tidak percaya diri, bahkan kemudian kita putus asa dengan hari-hari yang kita jalani. Sehingga apa? Sehingga mengurangi sikap syukur kita di hadapan Allah. Yang kedua, sering mengeluh. Ya, sering mengeluh. Dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh, atau mengeluh dikit-dikit. Nah, itu yang boleh jadi menjadi faktor kita kurang bersyukur. Kemudian yang ketiga, sibuk memperhatikan kekurangan bukan kelebihan diri. Jadi kalau udah bicara kekurangan, pintar banget dia menyebutkannya. Tapi kalau udah bicara kelebihan dalam nikmat yang dia dapatkan, kadang-kadang seringkali sedikit. Ya, kita seringkali menemukan ada orang yang kalau udah bicara masalah seakan-akan menjadi orang yang paling bermasalah. Tapi kalau udah dikasih nikmat, kadang-kadang kita seringkali menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ini kadang-kadang lebih pintar gitu ya, menghitung masalah yang kita hadapi dibanding nikmat yang kita dapatkan. Maka ada satu quote yang bagus gitu. Jangan gelisah dengan apa yang belum kita miliki, tapi gelisahlah dengan apa yang belum kita syukuri. Saya ulangi nih. Jangan gelisah dengan apa yang belum kita miliki, tapi gelisahlah dengan apa yang belum kita syukuri. Kemudian ciri orang yang kurang bersyukur itu melihat setiap kejadian dengan pesimis. Pikirannya tuh tidak terbuka gitu ya. Lisannya tidak terjaga. Kemudian setiap apa yang dia pikirkan senantiasa menghadirkan sikap pesimis dalam hidupnya. Dia tidak optimis ya. Dan boleh jadi itulah yang membuat dia tidak bahagia dalam kehidupan. Kemudian merasa paling menderita. Kalau udah bicara masalah, seakan-akan dia yang paling punya masalah gitu. Kemudian merasa lebih banyak kehilangan daripada menerima. Sampai pada akhirnya berlarut-larut dalam penyesalan. Nah, ini di antara ciri-ciri orang yang kurang bersyukur. Padahal Allah Subhanahu wa taala benar-benar memerintahkan kepada kita untuk bersyukur. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 152. Boleh ditampilkan di slide. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah 152 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepada kamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Allahu Akbar. Hadirin,
Bapak Ibu, Ayah Bunda, jamaah MRBJ TV yang dirahmati Allah. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, ya, ingatlah kepadaku kata Allah. Maka Allah akan ingat kepada kamu sekalian. Orang yang di dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam lisannya hadir nama Allah. Ingat kepada Allah. Sering menyebutkan kebesaran Allah. Maka tentu itulah yang akan membuat dia semakin ingat dengan Allah dan Allah semakin ingat dengan dirinya. Maka akan tumbuh dalam kesehariannya sikap syukur kepada Allah karena buah dari zikrullahnya, karena buah dari mengingatnya kepada Allah, karena buah dari menyebutkan Allah di dalam kesehariannya. Maka tidak akan ada yang dia sesalkan, kemudian dia kecilkan, dia kerdilkan dari apa yang dia dapatkan. Karena dia tahu ini semua adalah pemberian dari Allah. Ini adalah anugerah dari Allah. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang kurang dari Allah. Semua yang kita dapatkan dari Allah itu sempurna. Tidak ada kurang. Yang kurang siapa Ahilman? Yang kurang hanya diri kita saja. Ya. Makanya saya sering bilang gitu, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin merasakan ketenangan di dalam hati kita, di dalam diri kita, maka lihatlah semua apa yang Allah berikan kepada kita itu sempurna adanya. Tidak ada yang kurang. Yang kurang siapa? Yang kurang diri kita saja. Kurang apa? Yes, kita ini kalau dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin mohon maaf, kurang ajar kadang-kadang kita ini. Ya. Maka apa perintahnya? Ya bersyukurlah kepada Allah. Ingat-ingatlah semua pemberian Allah. Ingat-ingatlah semua anugerah dari Allah. Begitu banyak, begitu besar, begitu berlimpah. Maka semakin bersyukur, semakin Allah meningkatkan level kebaikan kita dalam hidup ini. Karena sikap orang yang bersyukur, tanda dia mengingat Allah, kemudian Allah akan hadirkan kebaikan pada dirinya. Dalam ayat lain, surat Al-Baqarah 172, di ayat yang bawah ya, silakan ditampilkan kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah, ambillah, dapatkanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Dan bersyukurlah kepada Allah dengan cara yang benar ya. Jika engkau ingin menjadi orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk bahwa kita mendapatkan kebaikan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti ya, ketika kita mendefinisikan lantas apa makna syukur itu, atau apa makna bekerja dengan penuh syukur itu. Next, bisa diperhatikan. Syukur adalah ungkapan yang menunjukkan rasa terima kasih atas adanya nikmat Allah pada dirinya, dengan penuh kerendahan hati dan kecintaan menerimanya. Hal ini diutarakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Syukur adalah ungkapan yang menunjukkan rasa terima kasih atas adanya nikmat Allah pada dirinya, dengan penuh kerendahan hati dan kecintaan menerimanya. Bagi seorang hamba yang memiliki sikap syukur dalam hatinya, maka setiap saat akan penuh rasa di mana dia pandai melihat semua pemberian Allah. Dia begitu pandai melihat semua anugerah yang Allah berikan kepadanya sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah kepadanya. Sehingga apa? Dia mudah berterima kasih kepada Allah. Dia mudah menerima semua apa yang Allah berikan. Tentu dengan kerendahan hati, dengan kecintaan menerimanya. Karena
Allah pun memberikan kepada kita sesuatu dengan rahmatnya, dengan cintanya, dengan kasih sayangnya. Maka seorang hamba yang pandai bersyukur, dia akan menjadikan setiap harinya hati yang penuh kelapangan, lisan yang penuh kebaikan, pikiran yang penuh dengan prasangka baik. Tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ingin mendapatkan ketenangan dan juga kekuatan dalam hidup. Sikap syukur itulah yang menguatkan. Bagaimana cara kita bersyukur? Ya. Next, kita bisa lihat. Setidaknya ada 3 dimensi syukur yang perlu kita hadirkan. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Ya. Bagaimana caranya? Tidak mengeluh dan tidak merasa kecewa. Apa yang Allah berikan, hadirkan, anugerahkan kepada kita dalam kehidupan ini adalah semua yang terbaik bagi kehidupan kita. Seorang hamba yang memiliki hati dengan penuh syukur, maka dia akan sangat paham, sangat yakin bahwa apa yang dia dapatkan dalam kehidupannya semata-mata adalah pemberian dari Allah. Adalah nikmat dari Allah. Adalah anugerah dari Allah. Maka dia tidak akan mungkin mudah mencaci makinya, menghinanya, mengingkarinya, kufur kepadanya. Kenapa? Karena ini yang Allah berikan kepada kita. Ini dari Allah loh untuk kita. Sehingga dia akan menatap semua apapun yang dia dapatkan dalam hidupnya adalah bentuk pemberian dari Allah. Sehingga dia pandai merasakan di hati, Allah tidak akan mungkin mengecewakannya. Allah tidak akan mungkin menyakitinya. Allah tidak akan mungkin menzoliminya. Karena ini yang terbaik bagi dirinya. Maka nanti sikapnya, ya, seorang yang pandai bersyukur itu, apapun yang Allah berikan kepadanya, baik itu kebahagiaan, baik itu kesedihan, baik itu nikmat, baik itu musibah, baik itu kemudahan, baik itu kesulitan, maka dia akan tetap melihatnya dengan penuh rasa syukur dalam hati. Ini yang terbaik. Ya, syukur ketika diberikan nikmat. Dia tidak akan sombong. Dia tidak akan mengatakan ini semua gara-gara saya, enggak. Dia enggak akan bilang ini gara-gara ikhtiar saya, enggak. Tapi dia akan bilang bahwa apa yang dia dapatkan berupa nikmat itu, berupa kebahagiaan itu, hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan dari Tuhanku, dari Allah Subhanahu wa taala. Karirnya, jabatannya, hartanya, kedudukannya. Dia paham betul. Ini adalah pemberian dari Allah dan boleh jadi Allah yang sedang menitipkan kepada dirinya. Ya? Tidak akan sombong. Makanya kalau ada orang yang mohon maaf ya, sombong, takabur, ujub gitu. Dengan pencapaian dalam pekerjaan, dalam karir, dalam aktivitas yang dia jalankan. Boleh jadi hilang rasa syukurnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena harusnya ketika dia mendapatkan kebaikan, nikmat, bahagia, apapun itu, dia hanya kembalikan kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya Allah. Dari Engkau ya Allah. Engkau yang menitipkan kepada hamba ya Allah. Engkau yang memberinya kepada hamba. Begitupun sebaliknya. Seorang hamba yang penuh rasa syukur di hatinya. Ketika dia sedih, ketika dia kecewa, ketika dia gelisah, ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia mendapatkan cobaan, dia tidak akan pernah putus asa. Kenapa? Karena dia yakin bahwa apa yang terjadi dalam dirinya ini adalah skenario terbaik yang Allah berikan kepadanya. Jadi di hatinya tetap penuh dengan rasa kesyukurannya kepada Allah. Maka apa sikap di awal agar dia bisa bersyukur dengan sesuatu yang menyedihkan dalam hidupnya? Sikapnya adalah ridho, menerima. Misal, hari ini kita di tengah pandemi, mohon maaf ya. Boleh jadi ada di antara sahabat, ayah bunda, bapak ibu, yang mungkin kehilangan pekerjaan, ada yang harus dirumahkan, ada yang harus diberhentikan, omset bisnisnya berkurang dan segala macam. Kita kecewa wajar, kita gelisah wajar, tapi jangan berlebihan. Tetap hadirkan di hati, yakin betul bahwa ini adalah skenario terbaik dari Allah. Maka sikapnya apa? Ridho, menerima dulu. Terima.
Ahilman, bagaimana agar kita bisa menghadirkan sikap menerima ini? Kadang-kadang mungkin lisan mudah terima, tapi hati enggak, Ustaz. Hati susah, Ustaz. Caranya adalah berprasangka baik kepada Allah. Husnuzon kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tentu sesuai dengan prasangka hambanya. Sebagaimana Allah sampaikan dalam hadis kursinya, Ana inda dhonni abdi bi, kata Allah. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini di hati ini, itulah yang akan juga mengantarkan kebaikan dari Allah kepada kita. Maka hadirkan sikap-sikap terbaik, hadirkan prasangka yang baik kepada Allah. Jangan mengeluh, jangan kecewa berlebihan. Prasangka baik. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya agar bisa berprasangka baik? Kan susah, Hilman. Oke, caranya adalah yang pertama, yakin bahwa apa yang Allah hadirkan kepada kita itu yang terbaik. Karena ingat, dalam Al-Quran kita mendapatkan keterangan surat Al-Baqarah ayat 216. Ya, di pertengahan ayat sampai ujungnya. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi, bisa jadi kamu menganggap sesuatu itu buruk padahal di mata Allah baik. Boleh jadi, bisa jadi kamu menganggap sesuatu itu baik padahal di mata Allah itu buruk. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Ayah, bunda, bapak, ibu, sahabat MRBJ TV yang dirahmati Allah, pahami, yakini bahwa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, tapi yang baik menurut Allah itu pasti baik untuk kehidupan kita. Jadi gimana? Terima prasangka baik bahwa ini adalah skenario terbaik dari Allah. Allah tidak akan mungkin menzolimi hambanya. Allah tidak akan mungkin menyakiti hambanya. Ada hikmah di balik musibah yang kita dapatkan saat ini. Maka yakin. Apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Ya. Hari ini kita yang berumah tangga misalnya. Ya. Kita punya pasangan di rumah tangga kita. Bagaimanapun kekurangan pasangan kita, pahami, yakini bahwa itu adalah pasangan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Maka nanti seorang suami akan menyadari di hatinya, ya, ketika menatap, memandang seorang istrinya, akan penuh rasa syukur. Karena ini adalah istri yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Seorang istri menatap, memandang suaminya, maka akan hadir rasa cinta yang begitu mendalam. Karena ini adalah suami yang terbaik yang Allah berikan kepadanya. Ya. Teman-teman saya nih di Remisya yang boleh jadi belum menikah mungkin ya. Karena calonnya ditikung sama orang lain. Atau diambil sama orang lain. Boleh jadi sedih ketika dia bukan jodoh kita gitu ya. Ketika dia tidak ditakdirkan menjadi milik kita dalam artian di rumah tangga. Tapi percayalah bahwa boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mentakdirkan kita bertemu dengan dirinya, berjodoh dengan dirinya, karena Allah sedang menyiapkan orang lain yang boleh jadi lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkan kita, daripada dia yang tidak bersama dengan kita. Dan ini adalah keadaan terbaik. Ya. Gak usah galau berlebihan, gak usah meratap, merana, dan putus asa berlebihan. Cukup. Karena dia sudah menikah dengan yang lain. Boleh jadi dia sudah bahagia, kok kita masih sakit aja gitu. Kok kita masih merana aja. Udah, terima dengan ridho, lepas dengan ikhlas. Biarkan kemudian Allah merencanakan skenarionya. Dengan skenario terbaik, sehingga Allah mendatangkan pengganti terbaik daripada dia yang tidak menjadi milik kita. Maka, hadirkan hati yang penuh syukur. Syukur karena tetap ada kebaikan di situ. Yakin, Allah punya skenario terbaik. Pekerjaan kita hari ini. Maunya kita bekerja terus, maunya kita tidak ada pengurangan karyawan, maunya kita nggak di PHK, maunya kita nggak di rumah. Maunya begitu. Tapi yang terjadi apa? Harus kita menerima keadaan misalnya. Maka terima saja itu. Yakin ada skenario terbaik. Boleh jadi ini adalah kesempatan awal agar kita bisa merencanakan kesempatan-kesempatan lain dalam kehidupan kita. Yang boleh jadi punya alternatif dan peluang yang berbeda dari kemarin. Mungkin misalnya. Kita yang biasa bekerja, ya profesional misalnya, gitu, sekarang mulai harus di PHK, harus diberhentikan. Mungkin ini adalah awal untuk merencanakan bisnis, merencanakan usaha, merencanakan jualan, jadi entrepreneur, jadi wira swasta dan segala macam. Boleh jadi ini adalah kesempatannya. Gitu. Maka nanti
Ada level yang kedua, kita harus yakin agar bisa berprasangka baik. Bagaimana caranya? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama atau setelah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama atau setelah kesulitan ada kemudahan. Maka lanjutkan itu. Dan sampai pada titik kita meyakini bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban dalam kehidupan kita melebihi batas kemampuan kita. Maka syukur dengan hati, tidak mengeluh dan tidak merasa kecewa. Ini yang pertama. Yang kedua, silakan diperlihatkan kembali gambar yang tadi, ya. Asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Mengucapkan kalimat thayyibah, sering-sering mengucapkan kalimat thayyibah. Alhamdulillah. Tidak luhlah, tidak ini enggak. Sekarang ganti kalimatnya. Alhamdulillah. Ya. Ketika mendapatkan kebaikan, katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Ketika mendapatkan sesuatu yang buruk gitu ya, maka kita katakan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi semuanya tetap menghadirkan kebaikan di dalamnya gitu. Kalimat hamdalah ini adalah kalimat yang sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tanda seorang hamba bersyukur kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam satu hadis ada dua kalimat yang ringan di lisan, dicintai oleh Allah, dan berat dalam timbangan pahala Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Ada dua kalimat ringan. Yang ringan di lisan diucapkan, ya, dicintai oleh Allah dan berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Di situ ada kalimat hamdalahnya, ya, ada kalimat hamdihinya. Subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah dengan segala pujiannya. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Keluar kalimatnya adalah alhamdulillah, alhamdulillah. Bentuk syukur dengan lisan dengan memperbanyak kalimat alhamdulillah. Bahkan kalau boleh kita mau mengamalkan, amalkan dua kalimat yang tadi. Yang ringan di lisan, dicintai oleh Allah, berat dalam timbangan pahala Allah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Perhatikan, tidak ada 1 menit kita mengucapkannya. Hanya beberapa detik, tapi kita mendapatkan pahala yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang ketiga, ini yang paling utama nih. Asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana caranya? Mengoptimalkan ibadah dan amal soleh. Kita jadikan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita benar-benar kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur terbaik itu adalah saat kita bisa menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita hanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk sesuatu yang disukai oleh Allah. Hanya untuk sesuatu yang mengundang keridhaan Allah. Karena itu adalah bentuk syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang pandai bersyukur tentu dia akan banyak mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Sampai akan meraih banyak kebaikan di dalam kehidupan kita. Apa di antaranya? Boleh diperhatikan. Ada beberapa keutamaan-keutamaan syukur yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, syukur itu adalah sifat orang beriman. Syukur itu adalah sifat orang beriman. Orang beriman itu adalah seseorang yang punya sikap syukur terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min", sungguh menakjubkan, mengagumkan keadaan seorang yang beriman itu. Kenapa? Inna amrohu kullahu lahu khair. Setiap urusan dalam kehidupannya bagi orang beriman itu semuanya baik. Dan hal ini tidak didapatkan kecuali orang beriman saja. Jadi orang beriman saja yang bisa mendapatkan sisi baik dari apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Bagaimana keadaannya? In asobathu sarra'u syakara fakana khairullah. Jika dia mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, maka dia bersyukur
karena itu baik baginya. Wa in asobathu dharra'u sobaro. Ketika dia mendapatkan kemadorotan, kesusahan, kesulitan, sobaro, maka dia bersabar. Fakana khairullah, karena itu baik baginya. Orang beriman selalu melihat segala sesuatu dengan sisi baik yang bisa dia dapatkan. Maka pernah saya sampaikan bahwa bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi bersyukur itu adalah karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Saya ulangi ya. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Dalam artian, boleh jadi mungkin kita nggak senang lihatnya. Boleh jadi kita mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita. Ya. Orang bersyukur itu percaya karena ada selalu sisi baik dari sesuatu yang boleh jadi tidak baik bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena dia yakin ke Allah. Ya. Ada hikmah gitu, di balik masalah, ada hikmah di balik musibah, ada pelajaran di balik ujian. Yang membedakan antara ujian di sekolah dengan ujian dalam hidup itu apa, Ahilman? Bedanya adalah kalau di sekolah dikasih pelajaran dulu, baru kemudian ujian. Tapi kalau dalam hidup dikasih ujian dulu, baru kemudian pelajarannya. Nah, kita semua yang hari ini sedang diuji misalnya, yang sedang punya persoalan, yang sedang punya masalah, maka cobalah tatap dari setiap masalah itu, apakah kita sudah bisa mengambil pelajarannya atau tidak, sudah bisa mengambil hikmahnya atau tidak gitu loh. Kalau tidak, sayang banget gitu. Sama ketika kita dikasih nikmat, dikasih kebahagiaan, apakah membuat kita semakin dekat dengan Allah atau tidak? Hati-hati dengan keadaan ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kedudukan, kemuliaan, tapi malah tidak membuat kita makin dekat dengan Allah. Hati-hati kita masuk dalam kategori yang disebut dengan istidraj. Ahilman, apa itu istidraj? Ya, itu keadaan yang seolah-olah membahagiakan, yang seolah-olah memuliakan, yang seolah-olah memudahkan, yang seolah-olah enak, nyaman, tetapi di balik itu sebenarnya adalah ranjau yang menjatuhkan kita dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita tidak makin dekat dan taat kepada Allah. Maka jangan bangga dengan kedudukan yang ditinggikan kalau tidak membuat kita makin dekat dengan Allah. Kalau tidak membuat kita makin soleh. Kalau tidak membuat kita makin taat ke Allah. Jangan bangga dengan harta yang banyak. Kalau dengan harta itu tidak membuat kita termotivasi, tambah baik, tambah banyak amal, tambah banyak sedekah, tambah banyak infak. Jangan bangga dengan harta yang kita miliki. Jangan bangga dengan tubuh yang sehat. Kalau dengan tubuh yang sehat ini tidak membuat kita bisa makin merendahkan diri di hadapan Allah dengan amal-amal ibadah terbaik di hadapan Allah. Jangan bangga. Ya. Karena bukan itu ukuran kemuliaan di hadapan Allah. Tapi ukuran kemuliaannya adalah ketakwaan kita di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, ya, yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah, siapa? Mereka yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita masih ingin disebut memiliki predikat orang yang beriman, maka hadirkan sikap syukur. Karena sikap syukur adalah sifat orang beriman. Yang kedua, next lagi, keutamaan sikap syukur adalah sebab datangnya ridho Allah. Ya. Syukur adalah sebab datangnya ridho Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihil kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian ingkar, sungguh Allah Maha Kaya atas kalian, dan Allah tidak ridha kepada hambanya yang ingkar, dan jika kalian bersyukur Allah ridha kepada kalian. Tuh kan? Jadi sikap utama agar kita bisa bersyukur salah satunya adalah ridho, ya. Ridho itu artinya menerima apa yang Allah berikan kepada kita sehingga tumbuh rasa terima kasih, rasa bahagia, rasa tenang, rasa kita akan melihat semua yang kita dapatkan adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya. Baik itu berupa kebahagiaan atau baik itu berupa kesedihan
atau kesulitan. Gitu. Ya. Makanya eh, sikap syukur adalah sebab datangnya ridho Allah. Ya. Kalau kita punya sikap ridho menerima, maka Allah akan ridho dengan kita. Sebagaimana dalam satu keterangan disebutkan, ini boleh jadi pesan ya, untuk kita yang sedang diuji, yang sedang punya masalah, yang sedang sakit, maka Ahilman mengajak agar kemudian ayah bunda, bapak ibu, sahabat MRBJ TV untuk punya sikap ridho menerima itu semua. Makin berat ujiannya, harusnya makin besar juga pahalanya. Karena itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Makin berat tantangannya, cobaannya, maka makin besar potensi pahala yang Allah siapkan kepada diri kita. Ya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, suatu kaum, maka ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Allah akan berikan musibah kepada mereka. Allah berikan kesulitan kepada mereka. Dan apa sikap terbaiknya? Faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka ada keridhaan Allah di situ. Faman sahyata, dan barang siapa yang benci, yang murka, yang marah dengan segala bentuk ketentuan Allah, falahus sukhto, maka di dalamnya ada kemurkaan dan kebencian dari Allah. Maka syukurilah apa yang kita dapatkan saat ini, agar kita bisa mendatangkan keridhaan Allah. Nah, caranya, sikap pertamanya adalah cobalah menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, ini adalah bagian dari syukur dengan hati tadi yang kita sampaikan di awal. Yang ketiga, keutamaan seseorang yang bersyukur adalah sebab selamatnya seseorang dari azab Allah. Ya. Sebab selamatnya seseorang dari azab Allah. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 147, Allah berfirman, Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidaklah Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah adalah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Ya. Insya Allah, bagi seorang hamba yang penuh rasa syukur, maka rasa syukur itulah yang akan meningkatkan imannya. Ketika imannya meningkat, maka disitulah dia akan mendapatkan anugerah terbaik dari Allah dan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ya, masalah, musibah, ujian yang kita terima adalah bentuk atau cara Allah untuk meningkatkan derajat kita. Atau misalnya, boleh jadi Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Allah sedang menggugurkan setiap kesulitan kita. Allah sedang menghapuskan semua kesalahan kita. Maka kemudian Allah hadirkan ujian, musibah, cobaan. Kenapa Ahilman dari awal menyinggung masalah ujian, masalah cobaan, musibah? Karena boleh jadi itu yang sedang kita hadapi saat ini ya. Dan saya ingin mengajak ayah bunda, bapak ibu, sahabat MRBJ TV untuk selalu penuh rasa syukur dalam keadaan apapun. Ya apalagi kalau dikasih nikmat, itu udah pasti harus bersyukur banget. Dikasih ujian aja kita bersyukur, apalagi ketika dikasih nikmat, harus banget, wajib itu mah bersyukurnya. Kalau enggak bersyukur dikasih nikmat, itu mah keterlaluan. Boleh jadi ya azab Allah kita undang dengan sikap yang tidak bersyukur kita dalam kehidupan ini. Ketika dikasih nikmat. Ya boleh jadi mungkin yang hari ini kita dapatkan, yang hari ini kita terima, ini adalah bentuk kelalaian kita yang dulu juga mungkin ya. Ada dosa kita, ada kesalahan kita, ya ada perilaku kita yang buruk-buruk, yang mungkin mengantarkan kita kepada bab daripada ujian yang berat yang kita hadapi saat ini. Ya karena kan dalam keterangan lain juga disebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian itu disebabkan oleh perilaku, tangan, akhlak kita sekalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sesuatu dengan cara yang banyak. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah,
terima saja apa yang hari ini kita dapatkan. Kemudian cobalah sadar diri, ya, sadar dirilah. Jadi kalau saya sih melihat begini, COVID ini mengajarkan kita untuk makin sadar gitu ya, untuk makin mengakui lah tentang diri kita. Ahilman, apa yang perlu kita sadari? Yang pertama, sadar diri kalau kita ini makhluk yang lemah. Itu aja. Sadar diri kalau kita ini manusia yang tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan. La haula wa la quwata illa billah. Allah sedang mengingatkan kita dengan COVID ini agar kita bisa benar-benar sadar gitu loh bahwa kita ini hanyalah manusia yang lemah, tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan gitu. Allah ingatkan kita, hei yang sombong, hei kamu yang ujub, hei kamu yang takabur, yang selama ini kamu merasa jumawa, ternyata hanya dikasih virus yang tak kasat mata, ya, yang tidak kelihatan tapi bisa mempropagandakan semua aktivitas kita. Lantas apa yang kita syukuri? Allah ingatkan kita, jeger, dikasih COVID-19. Jadi gimana? Oke, akui, sadar diri. Kalau kita ini makhluk Allah yang lemah, tak berdaya, tak punya kekuatan apa-apa. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan? Ternyata kita ini gak berdaya dengan virus COVID-19 juga ternyata. Yang kedua, sadar diri, akui kalau kita banyak dosa. Sadar diri, akui kalau kita banyak kesalahan. Maka jadikan momentum ujian, musibah yang kita dapatkan saat ini untuk bermuhasabah di hadapan Allah. Untuk banyak menghitung-hitung, melihat-lihat, merenung-renung, mengevaluasi diri tentang keadaan kita yang sebelum ini jauh, benar-benar jauh dari Allah, ya. Kan itu perintah Allah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah apa yang telah kalian lakukan kemarin untuk hari esok. Belajarlah untuk makin sadar diri kalau kita banyak dosa, banyak salah. Maka mulai kita merenung, mulai kita berkaca, mulai kita bercermin tentang buruknya, busuknya, hina dinanya kelakuan kita. Sehingga Allah berikan kesempatan kita bertemu dengan ujian. Agar di tengah ujian ini kita mulai memperbaiki diri kita, mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang pandai bermuhasabah itu tidak akan sibuk dengan aib orang lain. Tidak akan sibuk dengan dosa orang lain. Kenapa? Karena dia paham, sadar betul bahwa apa yang dia lakukan selama ini lebih banyak dosanya dibanding orang lain. Ya. Pikirannya baik sangka. Lisannya terjaga. Tidak sinis, tidak pesimis, tidak pandai memvonis. Dia ingin menjadikan setiap langkahnya, hembusan nafasnya, detik-detak yang dia jalani dalam kehidupannya, itu benar-benar dijadikan sebagai tolak ukur dia untuk bermuhasabah atas semua kesalahan. Sampai yang ketiga, ya kita harus sadar, kita akui bahwa yang menentukan segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu bitakhir wallahu bitakdir. Kita hanya bisa ikhtiar, tapi Allah yang menentukan segalanya. Ya. Hidup, mati yang hidup Allah yang menentukan, kematian pun Allah yang menentukan kita. Maka sebenarnya dengan ujian COVID ini, kita semakin diajarkan untuk berserah diri kepada Allah. Ya. Ingat, berserah. Bukan terserah, bukan menyerah, tapi berserah. Ya. Tentu menghadirkan sikap-sikap syukur di dalamnya. Nah, sampai kita bisa menemukan hasil yang sangat luar biasa. Maka di akhir pertemuan ini saya ingin tutup dengan satu quote ini. Boleh ditampilkan di layar ya. Siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka pasti ia tidak akan pernah cukup dengan yang banyak. Ya. Coba boleh ditampilkan di layar. Siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka pasti ia tidak akan pernah cukup dengan yang banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirkanlah sikap syukur terbaik dalam kehidupan ini. Karena ternyata
keutamaan syukur itu Masya Allah begitu banyak. Ya. Yang pertama, syukur adalah sifat orang beriman. Yang kedua, syukur adalah sebab mendatangkan keridhaan dari Allah. Yang ketiga juga, syukur adalah bentuk atau cara yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Yang sampai pada akhirnya, dengan sikap syukur Allah akan menambahkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebagaimana ayat populer yang seringkali kita dapatkan, kita bacakan ya. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Dan ketika Tuhanmu menyerukan kepada kamu sekalian, jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Maka belajarlah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Belajar berterima kasih, belajar menerima, dan belajar menggunakan semua nikmat yang Allah berikan itu hanya bertujuan untuk semua yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berumah tangga, jadikan rumah tangga kita menjadi titian hari yang kita isi dengan kebaikan di hadapan Allah. Ya, berlomba dalam ibadah dengan pasangan kita di rumah tangga. Saat kita punya keluarga, maka jadikan keluarga kita sebagai bagian oase yang bisa menyegarkan, menyejukkan, menenteramkan, menenangkan kita agar bisa makin dekat dengan Allah. Saat kita punya pekerjaan, maka jadikan pekerjaan kita untuk semakin membuat kita dekat dan taat kepada Allah, bukan malah jauh dari Allah. Ya, hindarkan dari sesuatu yang menzalimi orang lain, hindarkan dari pekerjaan yang memadorotkan orang lain, hindarkan dari pekerjaan yang menipu orang lain, hindarkan dari mengambil hak orang lain. Kenapa? Ya karena tentu kita ingin mendapatkan pekerjaan yang diridhoi oleh Allah. Ya, dapatkanlah harta dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, agar kemudian juga mengundang kebaikan-kebaikan bagi keluarga kita. Karena mohon maaf, seorang ayah, seorang suami yang kemudian dia bekerja dan dia mendapatkan harta yang tidak halal di dalamnya, tidak akan pernah tumbuh daging ya dari harta yang haram. Kok bisa, Ahilman? Apakah ada sambungannya? Ya adalah pasti. Ya, seorang ayah yang bekerja, seorang suami yang bekerja, dia mendapatkan harta. Tapi kalau hartanya tidak halal, nauzubillah, dia dibawa ke rumahnya, kemudian di rumahnya dimakan oleh keluarganya, misalnya oleh istrinya. Jadi ASI bagi anak-anaknya misalnya. Kemudian ASI itu berdasarkan dari sumber yang tidak baik. Maka bagaimana mungkin kemudian si anaknya bisa menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang menghadirkan keberkahan, karena berawal atau bersumber dari sesuatu yang tidak berkah dalam kehidupannya. Maka belajarlah pelan-pelan untuk coba mengkalkulasi, menghitung bagaimana pekerjaan-pekerjaan kita selama ini. Ya, kalau masih ada yang zolim ke orang, masih ada nipu orang, masih ada mengambil hak orang, maka mulailah kita eliminasi gitu loh. Kita singkirkan. Karena kita tentu ingin mendapatkan banyak kebaikan dalam kehidupan ini. Ya. Yang berjualan, yang berbisnis, bisnislah dengan baik. Ya, bisnislah dengan menghadirkan nilai-nilai syariat Allah di dalam. Ya. Jangan fokus, jangan sibuk dengan berapa banyak yang kita dapatkan. Tapi fokus juga dengan berapa banyak keberkahan yang bisa kita raih. Ya. Karena kalau kita sibuk dengan jumlahnya, sampai kapanpun kita tidak akan pernah cukup dibuat. Tapi kalau kita mengejar keberkahan, mengejarkan ketenangan di dalamnya, insya Allah itulah yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai potensi kita untuk banyak bersyukur kepada Allah, untuk banyak berterima kasih kepada Allah. Begitupun sebaliknya, kalau seandainya kita mendapatkan ujian, mendapatkan kesulitan, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka jadikanlah itu sebagai bentuk peluang untuk syukur juga di hadapan Allah. Walaupun juga nanti mungkin levelnya ada pada bab sabar gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa sikap syukur tetap dihadirkan dalam kondisi apapun. Insya Allah, jika kita pandai bersyukur, Allah akan berikan ketenangan, Allah berikan kekuatan, dan Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi.
Bahkan bukan hanya itu. Tapi kalau kita bersyukur dengan semua nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambahkan. Allah akan tambahkan. Allah akan tambahkan. Ingat, jangan gelisah dengan apa yang belum kita miliki, tapi gelisahlah dengan apa yang belum kita syukuri. Hidup yang bahagia itu bukan seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi hidup yang bahagia adalah seberapa banyak yang bisa kita berikan. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dan semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dihadirkan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab karena waktu yang sudah sangat singkat. Sebelum kita akhiri, saya mengajak ayah bunda, bapak ibu untuk mengangkat kedua telapak tangan kita. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Bermuhasabah. Mudah-mudahan doa-doa kita di pagi hari ini menjadi doa-doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semakin menjadi pribadi yang bersyukur sehingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, aminkan dalam hati masing-masing. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Kami berharap kepadamu ya Allah. Kami meminta kepadamu ya Allah. Jadikan pertemuan kami pagi ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Jadikan perjumpaan kami pagi ini perjumpaan yang Engkau rahmati. Ya Allah, tatap kami semua dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Sayangi kami semua dengan cinta-Mu ya Rabb. Berkahi ilmu yang kami dapatkan pagi ini. Menjadi ilmu yang semakin membuat kami dekat dan taat kepadamu. Ya Allah, perkenankan Engkau ridho dengan apa yang kami hadirkan pagi ini. Sehingga bisa mendapatkan keridhaan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, duhai Allah yang maha mengampuni kami. Kami bermohon kepadamu ya Allah. Jika di antara kami yang hadir pagi ini, ada yang buruk masa lalunya. Ada yang begitu banyak dosa-dosanya. Ada yang buruk perilakunya. Ada yang kotor hatinya. Ada yang hina dina kelakuannya. Kami bermohon kepadamu ya Allah. Jangan keluarkan kami dari pertemuan ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali Engkau gugurkan semua kesalahan kami. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Berikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hamba mengakui, hamba menyadari, begitu banyak dosa yang pernah hamba lakukan. Saking banyaknya hamba tidak bisa menghitung dosa-dosa hamba ya Rabb. Dan boleh jadi ujian, musibah, cobaan datang menghampiri hamba saat ini. Karena banyaknya dosa-dosa hamba yang terdahulu ya Rabbal Alamin. Kami mohon kepadamu ya Allah, ighfir lana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ighfir lana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa mata kami, dosa lisan kami, telinga kami, tangan kami, kaki kami. Ampuni ya Allah. Ampuni di antara kami jika ada yang pernah durhaka kepada orang tuanya. Ada yang pernah menyakiti kedua orang tuanya. Ampuni kami jika ada yang pernah zalim kepada orang lain. Jika ada harta haram yang pernah kami makan. Kami mohon kepadamu ya Allah. Jangan wafatkan kami sebelum Engkau terima taubat kami. Kami mohon ya Allah. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampun ya Allah. Maafkan kami adalah hamba-Mu yang zalim ya Allah.
Hamba-Mu yang banyak dosa, banyak salah selama ini kepadamu ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni sikap kami yang kurang bersyukur atas nikmat dari-Mu. Ampuni kami hamba-Mu yang kurang bersabar atas semua ujian dari-Mu. Ampuni kami ya Allah, yang kurang ikhlas dalam beramal kepadamu. Ampuni kami ya Allah, hamba-Mu yang sering kurang ridho dengan semua takdir ketentuan-Mu. Kami mohon kepadamu ya Allah, di tengah ujian hidup yang kami hadapi saat ini, kami bermohon kepadamu ya Allah, jangan tinggalkan kami saat kami sendiri ya Allah. Jangan tinggalkan kami saat kami sulit ya Rabb. Kami yakin Kau bersama kami ya Allah, bersamai kami dalam kebaikan ya Rabb. Kuatkan kami untuk makin dekat dan taat kepadamu di tengah ujian pandemi ini ya Rabb. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tidak ada yang hadir pagi ini kecuali yang banyak dosa, Engkau ampuni dosa-dosanya. Tidak ada yang hadir pagi ini ya Allah kecuali yang sulit Engkau mudahkan urusannya. Tidak ada yang sulit pagi ini ya Rabb, tidak ada yang hadir pagi ini ya Rabb kecuali yang sedang sakit Engkau sembuhkan penyakitnya. Allah, sembuhkan sahabat-sahabat kami yang sedang sakit ya Allah. Sembuhkan jemaah-jemaah kami yang sedang sakit ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, tidak ada yang hadir pagi ini kecuali yang sedang gelisah. Engkau tenangkan hatinya, Engkau kuatkan hatinya ya Rabbal Alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya Rabb, mulai hari ini perbaiki hidup kami ya Allah. Perbaiki iman kami, perbaiki Islam kami. Perbaiki ibadah kami, perbaiki amal soleh kami. Perbaiki akhlak kami ya Allah. Perbaiki kehidupan kami ya Allah. Perbaiki rumah tangga kami, perbaiki keluarga kami. Perbaiki ikhtiar kami menjemput rezeki kami, perbaiki pekerjaan kami ya Rabb. Jika masih ada harta haram yang kami makan, berikan jalan keluar agar kami meninggalkannya ya Rabb. Agar kami hanya cukup dengan yang halal, menjauhkan kami dari yang haram ya Rabbal Alamin. Allahumma kfina bihalalika an haramika, wa aghnina bifadlika amman siwak ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jaga kami semua ya Allah, lindungi kami semua ya Allah dari virus pandemi COVID-19 ini ya Allah. Jauhkan kami ya Allah, jaga keluarga kami ya Allah, sehatkan kami ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, terima doa-doa kami ya Allah, ijabah semua permintaan kami ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah ya Rabb, sebagaimana Engkau satukan kami di dunia ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon kumpulkan kami semua, keluarga besar MRBJ ya Allah, nanti di surga-Mu ya Allah. Seandainya ya Allah usia kami semakin dekat dengan wafat kami, kami hanya mohon ya Allah, wafatkan kami kelak dalam keadaan beriman. Wafatkan kami kelak dalam keadaan Islam. Wafatkan kami kelak ya Allah dalam keadaan
keadaan husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, ijabah semua permintaan kami, dan berikan yang terbaik untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.